Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Di satu sisi diyakini bahwa perbuatan judi dan semua bentuk kemaksiatan itu diharamkan oleh Islam. Itu juga banyak yang sudah tahu. Namun di sisi lain, umat Islam sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melarang kegiatan seperti itu. Karena sebenarnya kalau orang paham Islam, maka tidak akan dia punya pendapat wanita harus bekerja, karena Islam tak pernah mewajibkan wanita untuk bekerja. Yang wajib bekerja itu laki-laki, karena mereka wajib menanggung nafkah keluarganya. Jadi sebenarnya hukumnya wanita bekerja itu mubah, boleh, ya, jadi tidak dosa. Pemanfaatan tenaga nuklir apabila dipergunakan untuk kemaslahatan umat seperti penggunaan sektor non-energi dan energi tersebut, maka hukum Islam memperbolehkan, bahkan menganjurkan. Namun apabila digunakan untuk tenaga nuklir yang sifatnya menghancurkan kehidupan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi, misalnya seperti senjata nuklir, maka hal ini tersebut haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala mencela tindakan merusak dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Arini Aulia dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik konsultasi surat. Pendengar yang budiman, seperti biasa hadir untuk mengasuh rubrik ini yaitu Ustazah Insinyur Latifah Musa. Beliau adalah konsultan klinik anak muda untuk pergaulan Islami. Baik, mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja Mbak Arini. Ustazah Latifah, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan terlebih dahulu surat yang datang dari Nisa di Jakarta. Iya. Berikut ini suratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, sebelum aktif dalam pengajian seperti sekarang ini, saya pernah pacaran. Setelah saya tahu bahwa pacaran itu hukumnya haram karena mendekati zina, maka saya putuskan hubungan itu. Tapi Ustazah, saya sudah berzina dan saya merasa terlambat mengetahui bahwa pacaran itu haram. Sekarang masa lalu ini sangat mempengaruhi saya, terutama setelah saya terlibat dalam dakwah Islam. Saya merasa minder karena sangat malu kepada Allah. Terkadang bila mengingat kembali kejadian itu, saya takut akan azab Allah. Terfikir oleh saya, bagaimana bila nanti ada seorang laki-laki baik-baik yang melamar saya, sedangkan saya sudah tidak punya kehormatan lagi. Apa yang harus saya lakukan, Ustazah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nisa di Jakarta. Demikian tadi Ustazah surat dari Nisa di Jakarta. Semoga pendengar, khususnya Nisa, sudah siap mendengar pembahasan surat ini. Tapi sebelum kita membahas surat dari Nisa, kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Perhiasan yang paling indah bagi seorang abdi Allah, itulah ia, wanita solehah, ia menghiasi dunia. Perhiasan yang paling indah bagi seorang abdi Allah, itulah ia, wanita solehah, ia menghiasi dunia.
ditutup demi kehormatan. Kitab Al-Quran didaulakan, suami mereka ditaatinya, akhlak mulia yang ia hadirkan. Karena iman dan juga Islam telah menjadi keyakinan, jiwa raga mampu dikorbankan, harta kemewahan dilaburkan di dalam kehidupan ini yang menampakkan kemuliaan bagai sekuntum mawar yang tegar di tengah gelombang kehidupan. Wanita soleha, wanita soleha, wanita soleha, wanita soleha. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, saat ini kita berada dalam rubrik konsultasi surat. Masih bersama saya Arini Aulia dan Ustazah Insinyur Latifah Musa dari konsultan Klinik Anak Muda untuk Pergaulan Islami. Dan kita sedang membahas surat dari Nisa di Jakarta yang masih terbayang-bayang dengan aib masa lalunya. Baik, langsung saja kita bincang-bincang dengan Ustazah Insinyur Latifah Musa. Ustazah, bagaimana menyikapi masalah yang dihadapi Nisa ini? Iya. Nah, Nisa pernah melakukan kesalahan di masa lalunya. Apakah terlambat mengetahui Islam sesudah dewasa dan baru melaksanakannya sekarang? Iya. Iya Mbak Arini dan juga pendengar yang budiman, khususnya Nisa ya di Jakarta. Ya, kita harus juga bersyukur ya, alhamdulillah atas kasih sayang Allah juga bahwa Nisa itu sudah tertunjuki ke jalan yang benar sekarang ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan keimanan ya, keikhlasan dan kesabaran Nisa untuk tetap teguh memegang aturan-aturannya dan juga senantiasa istiqomah untuk mengemban dakwah Islam. Nah, saat ini ya Mbak Arini, memang banyak umat Islam yang masih asing ya dengan ajaran agamanya sendiri. Jadi ya muslimah tapi membuka aurat, kemudian campur baur tanpa keperluan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, melakukan aktivitas riba, bahkan yang namanya berzina itu seolah-olah menjadi hal yang sudah sangat biasa ya Mbak Arini ya. Dan generasi muslim sekarang ini kelihatannya lebih akrab dengan budaya barat daripada Islam. Nah, ini memang diakibatkan oleh serangan pemikiran dan budaya yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam. Jadi memang betul serangan itu sangat gencar. Serangan baik dari pemikiran ataupun budaya yang membuat remaja kita itu terkepung oleh situasi yang membuat mereka terjerumus gitu dari mana-mana. Sehingga sangat disyukuri kalau ada remaja ya, mungkin seperti Nisa ya, saya yang baru mulai mengenal Islam. Ini ketika dia mulai mengenal Islam, dia langsung menerapkan pada dirinya walaupun dia baru mengenalnya di usia dewasa. Yang namanya dewasa itu kan mungkin SMP, sekarang juga udah dewasa ya. Dan ketika misalkan dia tahu bahwa pacaran itu haram, dia langsung meninggalkannya. Ya, ketika dia memahami bahwa menutup aurat itu wajib, dia segera ya mengenakan busana yang diperintahkan Islam. Nah, bahkan ketika menyadari bahwa dakwah Islam adalah aktivitas yang sangat dimuliakan, maka dia pun langsung terlibat di dalamnya. Jadi tidak ada kata terlambat ya Nisa, ketika seseorang itu bersegera menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi begitu dia tahu
dia langsung laksanakan dan tidak pernah ada kata terlambat. Kemudian Ustazah, apa yang harus Nisa lakukan? Mengingat tadi disampaikan bahwa dia itu selalu terkenang dosa-dosa di masa lalunya. Ya, bagaimanapun ya, Nisa ya juga pendengar yang budiman yang mungkin juga banyak dia kalangan ini adalah remaja ya. Kita tetap harus bersyukur bahwa kalau sekarang kita mengenal kebaikan, itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan ini yang kemudian membuahkan sikap untuk semakin tawakal kepada Allah. Jadi kita mengingat masa lalu kita yang mungkin menyakitkan sekarang, tetapi kemudian kita menyadari bahwa sekarang kita ada dalam kebaikan, maka kita harus bersyukur ya. Pertama kali bahwa ini semua dari Allah dan itu membuat kita semakin tawakal. Nah, selama kita semua berusaha memperbaiki diri dan menolong tegaknya agama Allah ini ya, berdakwah Islam, insya Allah Allah yang Maha Agung akan memberikan jalan keluar ya, jalan keluar dari berbagai kesulitan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Apabila ia berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan baginya, dan bila berprasangka buruk, maka keburukan baginya." Ini hadis riwayat Ahmad. Nah, untuk itu ya Nisa ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa berharap kepada Allah dan berbaik sangka kepadanya. Selain itu juga Ustazah, saat ini Nisa merasa dikejar-kejar rasa malu dan takut kepada Allah. Nah, apakah hal ini merupakan sesuatu yang positif ataukah negatif? Ya, mengenai rasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena pernah melakukan kesalahan di masa lalu, insya Allah itu justru akan menjadi tameng ya dari berbuat kemaksiatan berikutnya. Jadi perisai kita ya. Jadi rasa takut kepada Allah justru sebuah kewajiban yang harus senantiasa kita pelihara. Ya, jadi harus dipertahankan, jangan sampai nanti lupa masa lalu, diulang lagi lah kesalahan yang sama. Itu jangan sampai, justru harus selalu dipelihara rasa takut itu. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang maknanya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk untuk menemui seorang pemuda yang sedang sakaratul maut. Maka Rasulullah bersabda, "Bagaimana keadaanmu?" Pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, aku mengharapkan rahmat Allah dan aku sangat takut akan dosa-dosaku." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah takut dan mengharapkan rahmat Allah atau roja berkumpul dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, kecuali Allah akan memberikan keamanan kepadanya dari perkara yang besar." Maksudnya dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah karena rasa takutnya itu. Oke, untuk Nisa di Jakarta, semoga menjadi lebih jelas ya tentang masalah yang sedang dihadapi. Baik, pendengar yang budiman, sepertinya kita harus break dulu dan melanjutkan bahasan surat dari Nisa di Jakarta tentang aib masa lalu. Jangan kemana-mana, karena saya Arini Aulia dan Ustazah Insinyur Latifah Musa masih akan kembali setelah satu selingan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Oh Tuhan, hamba tak pantas di surgamu, namun tak kuasa menahan panas neraka. Terimalah tobat, maafkan dosa-dosaku, karena Engkaulah pengampun segala dosa. Dosa-dosaku seperti hamparan pasir. Oh Tuhan,
Ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Masih bersama saya, Arini Aulia dan Ustazah Insinyur Latifah Musa. Kita sedang membahas surat dari Nisa di Jakarta tentang aib masa lalunya. Baik, mari kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan Ustazah Insinyur Latifah Musa. Iya. Ustazah, apabila sekarang ini gitu ya ada seorang laki-laki yang berminat melamar Nisa, apakah Nisa harus memberitahukan aib-aibnya di masa lalu? Iya, ini mungkin yang menjadi satu trauma tersendiri ya bagi Nisa. Jadi dia mungkin sangat takut menerima lamaran laki-laki yang baik ya. Iya. Nah, mengenai apakah Nisa perlu membuka atau menutupi kesalahan di masa lalu, ini ada sebuah hadis yang bisa menjadi tuntunan ya dalam menyikapi masalah ini. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku telah berdosa karena aku bermesraan dengan seorang perempuan di pinggir kota Madinah. Aku telah berdosa dengannya selain bersetubuh. Inilah aku, hukumlah aku dengan hukuman apa saja yang hendak Anda jatuhkan." Maka berkata Umar bin Khattab kepadanya, "Seandainya engkau menutup rahasia dirimu itu, niscaya Allah tidak akan menghukummu." Abdullah melanjutkan perkataannya. Nabi tidak membantah sedikit pun ucapan Umar tersebut. Maka berdirilah laki-laki itu, kemudian dia pergi. Kemudian Nabi SAW menyuruh seseorang menyusul dan memanggilnya kembali. Lalu beliau membacakan kepadanya ayat ini ya, Quran Surat Hud ayat 14 yang maknanya, "Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan malam. Sesungguhnya segala perbuatan yang baik menghapuskan dosa segala perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." Maka bertanyalah seorang anggota jamaah yang hadir, "Ya Nabi Allah, apakah ayat itu ditujukan khusus bagi dia saja?" Jawab Nabi, "Bahkan untuk seluruh umat manusia." Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa laki-laki tadi diminta untuk banyak-banyak sholat ya, khususnya sholat di bahagian permulaan malam, sholat tahajud, supaya kebaikan dari itu bisa menghapuskan keburukan yang dia lakukan. Tapi Ustazah, bagaimana kalau laki-laki tadi tahu kemudian dan merasa dibohongi, atau dia bahkan tahu dari orang lain? Apa bukannya ini tambah berbahaya? Iya, memang ya bisa ya, sekiranya aib tersebut sudah cukup diketahui oleh yang lain. Artinya banyak orang sudah tahu ini pacarannya dulu keterlaluan dan sebagainya ya. Memang ini perlu dikomunikasikan kepada calon suami yang datang ya, yang melamar tadi. Misalnya dulu pernah hamil tapi digugurkan gitu kan ya. Itu juga jangan sampai nanti dia tahu justru dari orang lain, karena banyak yang sudah tahu misalnya. Atau dia sudah pernah punya anak dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau tidak ada yang tahu ya, sebagaimana penjelasan dalam hadis, maka itu tidak perlu disebarluaskan dan diberitahu. Jadi misalkan yang tahu bermaksiat ya pihak yang melakukan saja, dan itu kemudian dilokalisir. Kalau sekarang kan modelnya kan direkam di handphone, disebarluaskan. Nah, itu salah lagi ya. Nah, kemudian di sini kalau terjadi yang tadi ya aib itu, maka cukup tidak perlu disebarluaskan. Yang penting bagaimana yang terjadi pada diri kita sekarang ini. Jadi Nisa itu bagaimana sekarang ya? Nah, untuk itu kita harus memperbanyak memohon ampunan kepada Allah, kemudian mengiringinya dengan banyak menegakkan amal-amal kebaikan. Hari ini dan besok itu lebih penting untuk dipikirkan. Jadi bagaimana kita bisa menghiasi hari-hari ini dengan amal-amal soleh semata-mata untuk meraih keridhaan Allah. Kita harus yakin ya Nisa ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang yang sempurna.
Dan semoga keyakinan ini kita akan semakin dikuatkan dalam iman dan Islam. Amin. Nah Ustazah, yang menjadi permasalahan sekarang bagaimana kita bisa menghapus bayang-bayang hitam masa lalu. Iya. Karena kalau trauma seringkali mau melakukan hal-hal yang baik atau kreatif kemudian menjadi terhambat. Iya ya, jadinya kayaknya mau melakukan apa tuh nggak ada keinginan ya. Iya. Nah, kan karena faktor trauma tadi. Nah ini yang pertama ya, membangun prasangka yang baik kepada Allah ya. Jadi Nisa itu harus selalu berprasangka yang baik kepada Allah. Berhusnuzon gitu. Iya betul, bahwa Allah Maha Pengampun dan akan menolong hambanya yang selalu menghampiri kebaikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini ya bahwa apapun pemberian dan ketetapan Allah adalah yang terbaik. Kemudian yang ketiga, ini dijauhi hal-hal yang mengingatkan pada masa lalu yang buruk ya, supaya tidak muncul benda yang bisa bikin trauma. Misalnya benda-benda pemberian mantan pacar ya, itu dibuang saja semua ya. Kemudian datang ke tempat dulu pernah pacaran ya. Ya itu juga harus dihindari ya. Kemudian yang keempat ya, memperbanyak aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi aktif di pengajian-pengajian sekolah atau kampus, di majelis taklim atau di masjid-masjid ya. Kemudian yang kelima, ketika kita mengingat masa lalu kemudian kita menangis, itu bagus. Maka bersyukurlah karena kita menangis karena rasa takut kepada Allah ya. Banyak orang-orang alim dan soleh itu ingin menangis dan berusaha menangis, tapi yang namanya menangis di hadapan Allah itu tidak mudah ya. Padahal yang namanya menangis itu selalu didambakan oleh orang-orang yang alim dan soleh. Nah kalau kita bisa menangis ya, apalagi menangis itu karena ingat dosa-dosa kesalahan di masa lalu kemudian tobat nasuha, itu adalah hal yang harus sangat disyukuri. Jadi jangan menjadi trauma ya, atau jangan dihindari, justru itu bagus ya. Umar bin Khattab ya, itu kalau mengingat masa lalunya selalu sampai menangis tersengguk-sengguk gitu ya, tergoncang-goncang hebat itu. Apalagi kalau beliau ingat ya di masa jahiliyah pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Nah kalau mengingat peristiwa itu Umar selalu menangis hebat. Nah ini ya, jadi tidak apa-apa ya menangis karena rasa takut kepada Allah itu harus selalu dipelihara. Supaya apa? Supaya kita betul-betul merasa tergantung kepada Allah dan tidak akan pernah mengulangi kesalahan masa lalu itu. Oke, untuk Nisa di Jakarta juga pendengar yang lain, mudah-mudahan jelas ya tanggapan dari Ustazah tadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita semua untuk menjadi seorang muslim yang baik dan semakin hari semakin bertambah baik. Amin. Dan untuk pendengar yang sedang punya masalah, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Saya Arini Aulia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Latifah Musa atas penjelasannya. Ya, sama-sama Mbak Arini. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam ini bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Dan esok hari, insya Allah Voice of Islam akan kembali hadir di waktu dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa hasbi, subhanallah wa hasbi, subhanallah wa hasbi, la ilaha illallah. Subhanallah wa hasbi, subhanallah wa hasbi, subhanallah wa hasbi, la ilaha illallah. Semoga hati memuji Allah, semoga dijaga dari salah, semoga nur menerangi wajahmu, semoga cahaya masuk hatimu, semoga lidah ingat pada Allah, semoga hati merasa pesona, semoga menjadi sadar akalmu, semoga
Semoga Allah melindungimu insyaallah, insyaallah. Subhanallah wa hasbi, subhanallah wa hasbi, subhanallah wa hasbi, la ilaha illallah. Subhanallah wa hasbi, subhanallah wa hasbi, subhanallah wa hasbi, la ilaha illallah. Semoga tiap hari jadi hari raya, semoga kau berkorban bagi Allah, semoga kau berjalan pada pintunya, semoga kau tidak ingin selainnya. Semoga kalbu terbakar di cinta, semoga tindakanmu tak memalukanmu, semoga kau layak akan maafnya, semoga kau masuk jannat firdausnya insyaallah, insyaallah. Subhanallah wa hasbi, subhanallah wa hasbi, subhanallah wa hasbi, la ilaha illallah. Subhanallah wa hasbi, subhanallah wa hasbi, subhanallah wa hasbi, la ilaha illallah. Allah Ta'ala menjanji rahmatnya, pandanglah di mana saja lihatnya, Masya Allah, Masya Allah. Jika diambil selangkah padanya, Allah melangkah 10 padamu, Masya Allah, Masya Allah. Tidak terbatas lautan cinta Allah, tak pernah terhitung anugerahnya. Siapapun cari Allah mendapatnya, maka tetap di dalam taman raya, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah wa hasbi, subhanallah wa hasbi, subhanallah wa hasbi, la ilaha illallah. Subhanallah wa hasbi, subhanallah wa hasbi, subhanallah wa hasbi, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.